Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nggak bisa diam mic-nya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita bisa diringankan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa hadir di mushola yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan majelis Cafe Morning yang ke 21.000 kali sejak kita di sini ya. Sejak 2000 berapa ya? 2006 ya? Sejak 2006 Pak. Alhamdulillah kita masih dikasih umur yang panjang gitu ya. Bisa kumpul, bisa bertatap muka begini jadi obat gitu ya. Menjadi obat, kita jadi sehat gitu ya. Nah, kita punya komunitas orang-orang soleh insyaallah. Amin. Jadi senang gitu. Suntuk-suntuk di rumah ke sini, suntuk-suntuk pekerjaan ya ke sini. Lain-lain. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat yang telah mendampingi beliau dalam perjuangan, para tabi'in yang meneruskan, tabi'in yang mengikuti sahabat tabi'in dengan benar gitu ya. Dan kita semua kaum muslimin semoga senantiasa mendapat syafaat dari Allah, dari Nabi kita Muhammad SAW, termasuk hamba-hambanya nanti yang mendapatkan prioritas di surganya Allah SWT. Para asatidz yang saya muliakan, Ustaz Aus, Ustaz Imam, Ustaz Irfan, Ustaz Udin, Ustaz Alamsa, Ustaz semua gitu. Nah, teman-teman di pengurus DKM gitu. Tokoh masyarakat kita, sesepuh kita Pak Haji Sigit ya, alhamdulillah. Sesepuh kita. Nah, pokoknya semua nih yang menjadi ahli mushola gitu ya. Ahlun lil mushola. Baik, jamaah sekalian, saya mengangkat tema gitu ya. Sebenarnya saya ini menggantikan Ustaz Hasan ya, Pak Huda ya. Oh, Ustaz Hasan berhalangan, jadi saya diminta menggantikan. Jadi saya ban serep. Kalau ban serepnya kempes-kempes, ini gundul-gundul, nggak bagus gitu ya. Mohon dimaafkan. Ban serep ya, peleknya aja beda ya. Nah, mohon dimaafkan. Nah, saya kasih tema kunci-kunci kesuksesan hidup berumah tangga. Kenapa saya angkat ini? Karena sekarang ramai sekali orang bercerai gitu ya. Ya enggak?
musim, aduh, hari-hari kita lihat di media orang bercerai dari semua kalangan, jadi, Masya Allah, gitu ya. Nah, bagaimana perceraian dalam Al-Quran? Nah, kita ambil pesan-pesan Allah dalam Quran surah At-Tolaq ayat 1-7. Nah, ini dia. Nah, ini sekilas tentang surah At-Tolaq. Jadi sudah Allah antisipasi sebenarnya. Ada nama surah judulnya perceraian. Nggak ada surah judulnya pernikahannya, nggak ada. Judulnya malah perceraian. Nah, berarti itu udah diprediksi Allah bakal banyak orang bercerai gitu ya. Nah, surah At-Tolaq bahasa Indonesianya perceraian adalah surah ke-65 dalam Al-Quran. Nah, surah ini tergolong surah Madaniyah, artinya diturunkan di periode Madinah. Nah, periode Madinah itu biasanya berhubungan dengan kehidupan muamalah. Nah, hukum perceraian itu masuk di hukum ahkam syakhsiyah ya, hukum perdata pribadi, bukan pidana, tapi pribadi, masalah pribadi dua orang yang menikah gitu ya. Nah, ayatnya pendek, cuman 12 gitu ya. Nah, pendek, maka disebut juga dengan surah An-Nisa As-Sugra. Nah, surah An-Nisa, surah perempuan yang kecil gitu ya. Surahnya pendek. Nah, dinamakan At-Tolaq karena kebanyakan ayat-ayatnya mengenai masalah tolak, perceraian dan berhubungan dengan itu. Isinya berkenaan dengan hukum-hukum mengenai tolak, iddah, dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam masa-masa tolak dan iddah agar tidak ada pihak yang dirugikan dan keadilan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu diantara isinya. Kemudian, nah ini dari saya nih yang bawah ini, ada banyak pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini sebenarnya ya, agar seseorang tidak bercerai. Walaupun judulnya perceraian, tapi sebenarnya semangat ayat ini supaya orang tidak bercerai. Nah, dan kunci sukses mengarungi rumah tangga. Maka ada hadis yang mengatakannya, abghadullaha halalan at-talaq. Nah, sesuatu yang halal yang paling dimurkai Allah, dibenci Allah, dimarahi Allah adalah tolak, perceraian. Jadi perceraian itu halal, tapi Allah sangat marah. Nah, tidak suka Allah. Nah, jadi walaupun ayat ini tentang perceraian, tapi sebenarnya semangatnya supaya orang tidak bercerai. Nah, banyak kasus perceraian saat ini. Banyak sekali data perceraian yang terjadi di masyarakat dari semua kalangan. Datanya dapat dengan mudah dibaca di internet, di HP itu klik ya kata kunci perceraian, nongol semua. Nah, saya sengaja nggak mau nulis, takut terinspirasi. Nah, tadinya pengen nungguin gitu ya data-datanya, aduh, nggak usah lah, malah negatif gitu ya, nggak usah gitu ya, nanti baca-baca aja sendiri. Kan ada Vena Melinda gitu ya, sampai diekspos semua
menjelekkan pasangan. Yang barusan nih siapa nih? Siapa? Oh, Desta ya. Desta itu siapa? Aduh, banyak banget pokoknya. Nah, iya. Jadi banyak banget. Nah, orang yang melakukan sesuatu bercerai ya. Bahkan di TikTok tuh saya lihat ada ibu-ibu begitu habis dapat naskah cerai, joget-joget, oh bebas bebas. Ya nggak? Pernah lihat ya? Oh, alhamdulillah bebas bis. Oh, akta cerainya begini kan. Alhamdulillah ya bebas. Ada apa dia? Nah, ini zaman apa ini? Nah, di sisi lain, di negara lain, misalnya di Jepang, di Korea, di negara maju, orang tidak mau menikah. Ada fenomena orang tidak mau menikah. Tidak cerai, gimana cerai nggak menikah? Itu supaya nggak cerai jadi nikah. Iya, mungkin ya ujungnya karena banyak kasus perceraian, gagal pernikahan, mending nggak usah nikah. Nah, nggak mau punya anak, ya kan? Sampai disubsidi oleh negaranya supaya mau nikah, mau punya anak, ditolak. Nah, jadi ini takut juga menginspirasi anak-anak kita ya. Kalau fenomena global begini, kan informasi itu mudah diakses mereka. Jadi macam-macam kalau dicari masalahnya ya. Ada itu yang mensurvei itu, ya. Jadi kalau ditanya perempuan suami yang ideal itu seperti apa, banyak banget listnya. Harus jadi driver, jadi banyak penghibur, jadi TV kita harus harus jadi apa? Banyak banget listnya. Jadi suami itu susah. Nah di sisi lain, kenapa kok Anda punya istri cantik? Kok kenapa Anda bercerai? Ya cantik tapi mulutnya saya tidak tahan. Ya, ya dia cantik tapi ya Allah gitu ya. Dia nggak ngurusin saya, dia ngurusin yang lain. Sibuk kerja. Macam-macam masalahnya. Nah, pokoknya itu, tapi nanti ada kuncinya sebenarnya. Nah, kita mulai dari ayat pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyanah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ini ayat pertama surah At-Thalaq. Wahai Nabi. Nah, menurut mufasir walaupun mukhatabnya di sini Nabi, sebenarnya ini perintah kepada kita semua. Gitu ya. Wahai Nabi dan juga umatnya. Nah, kira-kira begitu. Wahai Nabi dan juga umatnya, apabila atau jika kamu atau apabila kamu menceraikan istri-istrimu, nah ini istri-istrimu, nah, kita cuma istri ya, belum sesuai Al-Quran. Masya Allah, iya masih jauh nih kita.
Ini ayatnya coba kasih tahu istri kita. Ini ayatnya istri-istrimu gitu, bukan istri. Oh, ini. Nah, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Tuhanmu. Maksudnya gini, kalau ingin menceraikan istri itu, pastikan istri itu dalam keadaan haid atau suci. Kalau dia dalam keadaan haid, tunggu haidnya sampai selesai, gitu ya. Karena orang haid itu kan tidak akan hamil, ya nggak? Ada nggak orang hamil haid? Nah, nggak ada. Kalau dia dalam keadaan suci, nah, pastikan dia belum digauli, tidak digauli di masa sucinya itu. Nah, ini maksudnya ayat ini. Jangan ketika kapan aja gitu ya, saya ceraikan kamu, membabi buta gitu, nggak lihat waktunya. Nah, jadi harus dilihat supaya menghitung iddahnya itu mudah. Nah, menghitung iddahnya mudah. Di sini ada orang KUA, Ustaz Safarudin ya. Hah? Oh tuh beliau tuh pakarnya tuh. Saya malu ngomong ini. Ya Ustaz ya. Beliau pakarnya. Saya udah berapa kali minta beliau ngisi sini. Oh udah dijadwalin udah. Beliau. Nah. Beliau pakarnya tuh. Nah, jadi supaya gampang menghitung iddahnya. Iddah wanita yang ditalak hidup itu 3 kali suci ya Ustaz ya. Nah, 3 kali tidak haid, 3 kali suci gitu ya, pastikan. Nah, kalau yang meninggal kan 3 kali suci tambah 10 hari, 40 hari. Nah, itu memastikan bahwa dia tidak hamil. Dan kata Ustaz Irfan ya saya lupa ya, kalau dilihat jejak-jejak lelaki itu habisnya segitu ya gitu. Saya pernah baca ya, bekas jejak lelaki menggauli istri itu baru hilang sekitar 3 bulan 4 bulan baru hilang bekasnya. Secara knowledge DNA-nya itu ketahuan. Jadi hebat ya Quran. Quran udah ngasih tahu bekas lelaki. Hati-hati nih Bapak ini, Bapak. Bekasnya Bapak tuh lama, 3 bulan baru hilang. Udah lupa 3 bulan 4 bulan tuh masih ada di wanita itu bekasnya. Nah, jadi itu, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah pada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya. Jadi nggak boleh ngusir istri. Begitu, saya cerai kamu hari ini, keluar dari rumah. Nah, nggak boleh. Jadi nggak boleh, tetap dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji. Kecuali dia misalnya katanya berzina, jelas mubayyanah ya, buktinya jelas dia berzina gitu ya, bifahisyatin mubayyanah itu, atau dia memaki-maki ibu kita gitu ya, atau siapa gitu ya, yang kalau dia di rumah tidak baik gitu. Nah, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan yang keji ya, yang jelas bifahisyah mubayyanah. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengusir istri kita, dia baik-baik gitu ya, karena kita katanya beda visi, beda apa gitu ya, yang bertengkarnya itu masih dewasa lah gitu ya. Nah,
piring-piring nggak terbang ya kan, bertengkar dewasa kan. Kalau bertengkarnya piring terbang semua dikeluarin dari rumah kan, itu kan biasa kita lihat di masyarakat akar rumput lah, di bawah-bawah gitu ya. Nah, kita nggak boleh mengusir istri gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita melakukan itu kita zalim, kita melanggar hudud Allah, hukum Allah. Kita bayangin, ingat waktu melamar dia ya, waktu kita menikahi dia itu kan ayahnya menyerahkan amanah ke kita, titipin. Kita balik deh, kita punya anak perempuan nih, Pak Jalu punya anak perempuan, titipin ke seorang laki-laki yang menikahinya. Ankah tuka wazawaj tuka, kepada anak saya, pindah tuh amanah ke suaminya. Tiba-tiba dicerai ya, diusir dari rumah ya, dengan cara yang tidak benar. Gimana itu ya? Zalim, okay? Ingat begitu, ingat. Anak orang itu anak orang. Anak orang yang dititipkan atas akadnya Allah ya. Dititipkan ke kita. Nah, ayat yang kedua ini seterusnya lah, pokoknya mengenai perceraian. Tapi saya ingin bahas yang saya kuning-kuningin aja. Nah, karena saya melihat justru semangat ayat ini supaya kita tidak bercerai. Jadi ayat yang sering kita kutip, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berinya jalan keluar. Sebenarnya itu masalah cerai. Kan kita sering kutip-kutip potong-potong aja ya ayatnya. Masalah apapun gitu ya. Udah tenang aja, kamu nggak punya ini. Yang penting Allah nanti ya kasih jalan keluar. Nah, itu juga oke. Tapi asal dari ayat ini masalah cerai. Jadi penekanan Allah wa may yattaqillah. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya suami atau istri atau dua-duanya. Kalau dalam hal ini ya dua-duanya mestinya. Jadi suami dan istri yang bertakwa kepada Allah, yang punya masalah keluarga. Ini kan tolak itu kan bisa masih tolak satu ya. Kan ada tolak satu, tolak dua, ada tolak rujuk namanya, emangnya masih bisa rujuk. Tapi ada tolak apa bain ya, tolak apa namanya? Bain yang langsung habis itu. Saya nggak mau belajar itu, takut menginspirasi. Itu habis tuntas tuh ya. Nah, kalau tolaknya masih satu, maksudnya gini, introspeksi diri, ya taqillah, dua-duanya ya taqillah. Kalau persoalannya itu perilaku gitu ya, nggak apa sebel dan sebagainya, itu kuncinya ya taqillah, perbaiki diri masing-masing. Nah, perbaiki diri masing-masing, kembalikan pada Allah dua-duanya, insya Allah ada jalan keluar. Nah, ini Allah jamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, ini kunci yang pertama. Jadi kalau persoalannya menyangkut perilaku yang tidak disukai antara pasangan, ya taqillah, perbaiki diri. Nah, kemudian di ayat ketiga, kalau masalah perceraian itu masalah ekonomi, nah ini ternyata Al-Quran sudah mendeteksi di antara masalah perceraian itu ekonomi, masalah ekonomi. Nah, Allah bilang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi disambung, rezeki itu nggak mau datang sendiri. Ya tawakkal, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berikhtiar, bertawakal pada Allah mencari rezeki,
fahuwa hasbuh, Allah cukupi. Nah, jadi suami istri atau suami yang lagi misalnya nganggur, kena PHK, jangan pesimis gitu ya. Tapi jangan diam, nggak ada inisiatif, jangan. Atau di rumah tangga itu penghasilan kurang, tapi nggak ada kreativitas, begitu-gitu aja gitu ya. Nah, lama-lama kan istri deg-degan. Wah, kalau begini ngeri saya. Anak harus sekolah, kuliah. Nah, tentu ada tawakalnya kan, cari tambahan, sampingan dan macam-macam. Jadi Allah jamin kalau perceraian itu ingin bercerai, katakanlah belum perceraian ya, tolak 1, 2. Ingin bercerai itu karena masalah ekonomi, Allah akan jamin mencukupi rezekinya. Nah, dari tidak disangka-sangka, yang kedua harus dijemput, ya tawakal. Jadi banyak terjadi kenapa istri menggugat cerai karena suaminya misalnya kurang gigih bekerja, bisa jadi ya. Nah, penghasilan sudah tahu kurang, tidak cukup, anak banyak, keperluan banyak, nah, dianya begitu-gitu aja. Nah, misalnya bikin deg-degan istri. Nah, mau kerja ribet, ya kan? Harus ngurusi ini, ngurusi anak, ngurusi suami, kerja juga cari nafkah. Atau terbalik malah, suaminya tidur-tiduran, istrinya yang kerja. Nah, suaminya kerjaan mancing, melihara burung, istrinya subuh-subuh sudah ke pasar bikin dagangan. Nah, ya kan? Hari kerja main catur, tiap hari main catur. Nah, ini misalnya gitu ya. Lihat, pagi saya berangkat kerja orang itu main catur, saya pulang kerja orang itu main catur. Ini istrinya makan apa gitu ya. Nah, mungkin duitnya banyak ya. Kalau iya alhamdulillah gitu ya. Itu istri deg-degan begitu, kasihan. Nah, jadi tetap aja syaratnya harus rezeki itu dijemput gitu ya. Memang wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, tapi tetap saja rezeki itu dijemput. Jadi kalau dua-duanya merenung dan kembali ke relnya gitu ya, suami itu penanggung jawab keluarga, suami itu pencari nafkah, tanggung jawab utama ada di suami gitu ya. Nah, maka insya Allah Allah akan kasih rezekinya, Allah akan kasih cukupi kebutuhan keluarga itu. Nah, itu kalau bercerai masalah ekonomi. Nah, kemudian diulang lagi, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ia ja'allahu min amrihi yusra, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Mungkin gini ya, kan ada orang bercerai itu karena nggak punya anak gitu ya, lama nggak hamil-hamilnya. Itu amrun bukan ya? Amrun bukan? Masalah bukan? Amrihi, amrun. Ini bukan uang nih, bukan masalah uang yang ini. Kalau uang ekonomi tadi sudah. Kalau dalam berkeluarga, masalah perceraian itu karena ada urusan yang rumit gitu ya, yang kita kadang nggak tahu. Wah, muter nih masalahnya. Nah, misalnya sudah bayi tabung, sudah ini gagal, sudah ini gagal. Nah, Allah yakinkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Asal kalian suami istri tetap bertakwa,
Aku akan jadikan masalahmu itu nanti mudah, diringankan. Nah, kan ada orang yang sudah 8 tahun dapat gitu ya. Pak Jarod berapa tahun Pak Jarod? Hah? 8. Nah, ada yang 10 tahun, 12 tahun dapat. Asal ya takillah ya, nanti akan ketemu jalannya. Sabar gitu ya. Kalaupun nggak ketemu jalannya, bisa mengadopsi. Nah, banyak cara. Nah, jadi kayaknya ayat ini mendeteksi macam-macam masalah di rumah tangga gitu ya. Nah, intinya jangan bercerai gitu, intinya. Nah, misalnya gitu ya. Jangan bercerai. Nah, ini jangan bercerai. Nambah, ya tambah cabang. Dimudahkan urusannya, kan ada alasannya ya. Min amri yusra. Dimudahkan urusannya. Ya ja'allahu min amri yusra. Tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah cukupkan bahwa hasbu wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Nah, ini yaj'allahu min amri yusra. Nah, saya kira ini kunci-kunci ya supaya kita tetap tidak bercerai gitu, ya. Kemudian berikutnya, nah yang saya kuningin aja saya bacain. At-Tolak ayat 5. Diulang lagi. Wa may yattaqillah. Kuncinya selalu takwa. Barang siapa suami istri yang bertakwa, yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra. Artinya gini, kalau kamu tadi bertengkar, kamu berkelahi, bertengkar, ingin bercerai. Kalau kamu baikan, berbaikan, yukaffir anhu sayyiati. Allah akan menghapus dosa kalian kemarin berkelahi, bercerai, berantem gitu ya. Mungkin ada pikiran kotor, pikiran negatif sebelumnya, atau sempat ada kata-kata yang menyakitkan, gitu ya. Nah, ini ayat 5 ini. Kalau ada sempat keluar kata-kata yang menyakitkan, tetap Allah ingin kamu rujuk, balikan. Nah, Allah akan hapus, yukaffir anhu sayyiati. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan tadi, entah kesalahan istri, entah kesalahan suami. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan melipat gandakan pahala baginya, bagi yang ingin kembali rujuk baikan. Jadi walaupun Allah bicara tentang perceraian, tapi semangatnya tetap jangan bercerai, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ayat ke-6. Nah, ini tidak ada yang saya kuningin, gitu ya. Ayat ke-6 ini tempatkanlah istri-istrimu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ini menegaskan tanggung jawab suami. Jadi kalau kita menikahi anak orang, kalau bisa belikan rumah yang nyaman. Tempatkanlah istri-istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal. Nah, beli rumah. Kalau mampu, itu kan sesuai kemampuan ya. Nah, kemampuan orang kan beda-beda ya. Nah, kalau misalnya banyak uang ya beli rumah yang nyaman. Nah, ya uangnya cukup tipe 36, 21 ya 21 dulu. Tapi semangatnya berikan tempat yang beri tempat. Menikah itu beli rumah dulu kalau bisa, beli tempat. Nah, kalau mengontrak nanti pusing ya. Anak SD butuh biaya besar, SMP makin besar, SMA makin besar, kuliah apalagi makin besar biayanya. Nah
nanti makin susah membeli rumahnya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, menyusahkan istri-istrimu, menyempitkan hati mereka. Wala tudoru, jangan menyusahkan istri. Doyan nikah tapi nyusahin, gitu ya. Nah, jangan menyempitkan. Mungkin menyempitkan semuanya, termasuk rumahnya, gitu ya. Nah, ini ayat ini begini. Dan jika mereka istri-istrimu itu sudah dicerai, gitu ya, dalam kondisi hamil, nih ceritanya. Jika istrimu yang dicerai itu dalam kondisi hamil, maka berikanlah pada mereka nafkahnya sampai melahirkan. Jadi dinafkahi terus sampai melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan, nah kan orang Arab dulu anaknya dititipin tuh. Kalau lahir kayak Nabi Muhammad kan dititipkan. Nah itu dibayar. Berikanlah nafkahnya, kita bayar orang yang menyusui itu. Tetap tanggung jawab suami ini, walaupun istrinya sudah dicerai. Harus kita bayar, tetap kita bayar. Kalau sekarang berarti hak asuh ya. Dan musyawarahkanlah antara kamu, dan musyawarahkanlah di antara kamu, suami istri maksudnya, dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan. Nah, jadi kalau istrinya itu susah menyusu anak, boleh dititipin ke perempuan lain. Itu tradisi di Arab. Di ayat ke-7, ini saya kuningin lagi. Nah, di ayat ke-7 yang saya kuningin ya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia berikan kepadanya, ke dirinya itu, kepada kemampuannya itu. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah akan memberikan kelapangan, kemudahan setelah kesempitan. Nah ini kunci juga. Jadi maksudnya gini, kita sebagai suami dititipi amanah oleh Allah, yukallaf, kita mukallaf, kita dititipi amanah sebagai suami, kepala keluarga. Nah, maka Allah itu yakin kita itu bisa memikul amanah itu, karena Allah tidak akan memberikan amanah itu, tidak akan menjodohkan kita, gitu ya, tidak akan menikahkan kita dengan takdirnya dengan seorang wanita kalau kita tidak sanggup. Nah, jadi sesungguhnya kita tuh sanggup memegang amanah sebagai kepala keluarga. Misalnya mencari nafkah, sanggup. Nah, berarti ayat ini apa? Ayat ini memberikan kita alhamdulillah selesai. Saya tunggu-tunggu. Nah, iya. Ayat ini memberikan pada kita keteguhan jiwa bahwa suami itu punya jiwa tangguh, petarung, benar Iwan. Suami itu petarung, kuat, gitu ya, dan yakin pasti menghadapi kesulitan, tapi setelah itu pasti ada kemudahan. Diterobos kesulitan itu, tantangan itu diterobos, tapi di baliknya di situ mungkin banyak rezeki, banyak macam-macam. Nah, jadi ayat ini menugaskan bahwa laki-laki itu tangguh, suami itu tangguh sebenarnya. Allah nggak akan titipkan kamu jadi suami kalau kamu tidak tangguh. Nah, jadi sebenarnya tangguh kita ini. Nah, jadi itu sebenarnya pesan-pesan gitu ya dari ayat-ayat perceraian
yang sesungguhnya intinya itu jangan bercerai, tapi kuncinya dari takwa. Nah, maka ayatnya saya kumpulkan di sini, di slide ini. Jadi ada ayat kedua sampai kelima ditambah ayat ketujuh. Nah, ini dipegang aja gitu ya. Masukin dalam hati jadi suami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini ditambahkan, sesungguhnya Allah itu mencukupkan keperluannya, dan Allah itu menjadikan segala sesuatu itu sudah ada takarannya, sudah ada rezekinya. Pak Iwan rezekinya segini, Pak Jalu segini, Pak Imam segini, udah ada kadronya, takarannya. Jangan takut, jangan khawatir. Tapi tadi ini di bawahnya harus dijemput, ya tawakal, berikhtiar, harus dijemput. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, ini kita pegang kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus kesalahannya, dosa-dosanya. Wa yu'zim lahu ajra. Allah lipat gandakan pahalanya. Dan yang ketujuh, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah tidak membebani seorang suami gitu ya, di laki-laki, kecuali apa yang dia sanggup, yang Allah berikan pada ketahanan dirinya itu ya. Dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan, setelah kesempitan ada kelapangan. Nah, kesimpulannya, jadi sekali lagi kesimpulannya, nah, surah At-Tolak ini, surah ini judulnya perceraian, tetapi pesan-pesan yang mendalam dari ayat-ayat ini justru memerintahkan agar tidak bercerai. Kunci agar tidak terjadi perceraian hanya satu, yaitu suami atau istri atau kedua-duanya harus menjadi orang yang bertakwa. Kata bertakwa sampai diulang 3 kali. Jadi wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, diulang sampai 3 kali. Itu kuncinya supaya tidak bercerai, supaya sukses dalam rumah tangga. Kuncinya itu. Nah, jika mau bertakwa, maka pasti ada jalan keluar. Ekonomi dalam rumah tangganya dicukupi, urusan dalam rumah tangganya dimudahkan, dosa dan kesalahannya dihapus, pahalanya dilipat gandakan. Gede pahala jadi kepala keluarga itu. Kan ada hadis tuh ya Rasulullah, saya ekonominya pas-pasan, nggak bisa bersedekah seperti orang-orang kaya itu. Saya hanya cukup, penghasilan saya hanya cukup untuk menafkahi istri dan anak. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, apa yang kamu nafkahkan untuk istrimu dan anakmu itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Nah, gede pahalanya menafkahi anak istri itu. Nah, iya, tiap hari kita bersedekah. Tiap bulan, tiap hari. Apalagi istrinya 4 ya, sedekahnya banyak. Kembalinya ke situ lagi. Nah, kemudian yang terakhir, serta diberikan jiwa yang tangguh, yakin bahwa dia mampu memikul tanggung jawab sebagai suami. Itu suami. Istri juga gitu. Istri itu jangan cengeng gitu ya. Kalau dia bertakwa pada Allah, dia pasti bisa memikul tugasnya sebagai istri dengan baik.
pekerjaan istri itu banyak banget, dari bangun tidur sampai tidur dibangunin lagi. Bapaknya yang bangunin. Nah, udah seharian kerja, ya kan? Mestinya malam istirahat. Nah, bapaknya giliran bangunin ya. Nah, nggak ada istirahat. Itu luar biasa istri kita ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan istri kita. Allah ridhoi istri dan anak-anak kita. Allah masukkan kita, istri-istri dan anak-anak kita ke dalam surganya Allah SWT. Nah, keridhaan anak ada pada keridhaan kedua orang tua, keridhaan orang tua ada pada Allah gitu ya. Nah, keridhaan suami ada pada istri, keridhaan istri ada pada suami. Itu saya kira saling terkait, saling terpaut. Nah, habis. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.